Oke, selamat pagi teman-teman mekanik. Kemarin kan kita sudah bongkar pasang atau ganti fan belt di motornya. Nah, coba sekarang kita belajar mengenali komponen yang ada. Ya, ini kemarin ada ring sama ini penghubung kickstarternya ya. Nah, ini barangnya. Ini ada alurnya di poros. Ini kita taruh di sini dulu. Kemudian ini kemarin yang kita lepas, ini dari diral ya, jadi ini rawan pecah. Nah, kenapa ada sirip-siripnya? Ini juga berfungsi sebagai pendingin, jadi menggiring udara supaya di ruang ini juga ada pendinginan. Nah, ini kalau masang hati-hati, ini sering pecah. Ya, ini namanya drive pulley, IC gini, yang ini driven pulley. Ini penggerak, ini yang digerakkan. Oke, dipahami dulu penggerak yang digerakkan. Nah, kerjanya gimana? Yuk kita bahas sama-sama. Pertama, ini ada fan belt. Kita taruh dulu fan beltnya. Coba dikenal ini dulu. Nah, ini permukaannya kan ini halus. Ini juga halus, kemudian dia berbentuk miring. Miring seperti ini. Kenapa? Karena nanti ada pergerakan fan belt ini naik turun gini. Melebar atau menyempit, melebar atau menyempit, jadi bergerak seperti ini. Penggeraknya yang mana? Nah, ini yang sering terjadi keausan di kolarnya ini sering oblak. Ini biasanya ausnya di sini. Ya, ini kolarnya. Nah, kalau kita mengenali, kita balik, tadi di sini ada rollernya di bawah ini. Nah, ketika kita pasang seperti ini, munculnya kolar ini, pasti ini nggak jauh beda dengan ukuran lebar di fan belt ini hampir sama. Kenapa? Ini untuk menjepit fan beltnya. Coba kita lepas sama-sama. Ini kolarnya, bos. Kemudian ini kita balik. Nah, ini kita balik sekarang. Nah, di sini ada penutupnya. Terus di sini ada namanya pin slide. Ini ya, ini karet. Karet ini kan meredam. Ketika dia bergerak, kalau ini posisi tidak dikasih karet, ini kan ada getaran gini, maka terdengar suara kasar, maka dia dikasih karet. Nah, keausan ini biasanya di sini oblak. Ini karetnya sudah aus. Ini masangnya tinggal jabut gini aja. Nah, ini peredamnya ada 3. Karena ini yang bersinggungan langsung dengan besi sama besi atau besi sama diral ini otomatis kan kasar, makanya dikasih karet ya. Terus kita balik di sini. Lah, ini kebetulan kan ini bekas. Kenapa alurnya? Ini kan alurnya gini. Ini yang dalam-dalam, kemudian ini kan miring gini. Kenapa dibikin miring? Ini tempatnya roller ini supaya bisa bergerak gini. Miring ya. Nah, di sini tempatnya roll ini juga miring. Ini miring. Ini bidangnya tempatnya roll ini nggak rata di bawah gini, tapi dibikin miring supaya ini bisa bergerak naik turun gini. Artinya ketika dia ada putaran ini akan bergerak naik, maka ini akan mendorong. Nah, ya ini dulu, ini kemiringan dari pelatnya ini bidangnya untuk rollernya. Nah, ini rollernya posisinya ada di sini nanti. Kalau kita pasang ini tutupnya, jadi bergerak naik turun gini. Ini ya. Oke. Terus kemudian roller itu kenapa kok biasanya ausnya dia nggak rata, atau kemungkinan biasanya kan ovalnya kan nggak rata. Jadi penyebabnya karena dia kan berputarnya kan nggak 180 derajat. Istilahnya ini ruangnya kalau dibikin lebar, pergerakannya panjang, mungkin roller ini habisnya bisa bersamaan rata. Tapi karena ini pergerakannya cuma pendek, maka di situ sering terjadi roller ini istilahnya nggak rata ausnya. Oke, kemudian di sini, nah ini perhatikan, ini memang kebetulan barang bekas, jadi istilahnya ini sudah rusak, tapi kan poinnya bukan di barang bekasnya, tapi kita belajar cara kerjanya ini. Coba kita perhatikan. Nah, roller ini fungsinya adalah untuk menggerakkan ini, istilahnya menggerakkan ini maju mundur ini. Yang menggerakkan apa? Roller. Nah, ini contoh kita pasang. Ini kan miring, kita pasang rollernya. Kita pasang rollernya. Oke, setelah kita pasang roller. Nah, ini ada penutupnya.
akhirnya apa? Ini penutupnya ini kan ketika terpasang seperti ini, dia kan tertahan sama belakangan bak mesin. Nah, supaya ini ada bos ini bisa maju mundur, maka ini ketika ada putaran, pergerakan putaran, nah di sini bisa bergerak gini. Nah, ini bisa bergerak. Artinya ketika terjadi pergerakan, karena di sini ada nanti terjadi seperti ini. Nah, ini kan akhirnya fan belt itu bisa bergerak posisi ke bawah, posisi ke atas. Naik turun. Ini maju mundurnya ini. Nah, semakin cepat putarannya karena ini ada gaya sentrifugalnya. Jadi sama, semakin cepat putarannya dia semakin mendorong mundur. Akhirnya fan belt ini terjepit dengan kencang, semakin kencang dia menjepitnya. Nah, ini bergerak gini seperti ini. Nah, kalau putaran rendah dia akan maju. Kalau putaran kencang dia semakin kencang. Makanya kalau putaran rendah biasanya dipakai jalan pelan-pelan, kan ada grek-greknya. Karena daya cengkeramnya ke fan belt ini belum kencang. Jadi kenapa? Nah, ini dipahami dulu cara kerjanya. Ini dengan putaran di poros engkol, ini ada gaya sentrifugal, maka roller itu akan terlempar keluar sesuai alurnya. Tadi kan miring, dia bergerak keluar. Nah, setelah bergerak keluar dia akan mendorong ini. Nah, karena di belakang ditahan, maka yang bergerak maju adalah ini. Jadi posisi di belakang ini diam, tapi yang bergerak maju ini. Nah, ini bergerak maju gini. Ya, ini dari drive pulley. Drive itu artinya penggerak ya. Oke, ini dipahami dulu. Dari drive pulley-nya dia penggeraknya, maju mundurnya itu tergantung dari putarannya. Semakin tinggi maka rollernya akan terdorong keluar, kemudian dia akan mendorong, ini menjepit fan belt semakin kencang. Oke, kemudian kita pelajari yang belakang. Nah, ini koplingnya. Tahu dulu fungsi kopling itu. Ini fungsi koplingnya adalah penghubung dan pemutus putaran mesin atau poros engkol ke roda belakang. Ini namanya kopling. Nah, kenapa kok dibilang ini kopling otomatis? Nah, ini kan ada mangkoknya. Ini ada kampas. Nah, kampasnya ini dia di sini berputar, semakin cepat putarannya. Ini kopling sentrifugal namanya. Jadi semakin cepat putarannya, maka kampas ini akan mengembang keluar. Nah, mengembang keluar, kalau nggak ada dinding, kan dinding ini kan membatasi, menahan. Nah, kan gini, kampas ini mekar keluar, kemudian menahan. Akhirnya apa? Ketika ini ditahan sama dindingnya, maka dia bergerak bersama-sama gini. Ini namanya menghubungkan. Nah, cirinya gimana cara mengenalinya? Kita lihat, kalau ini di sini ada kolar atau bearing. Ya, di sini juga ada bearing. Artinya dari poros roda belakang ini bisa diputar sendiri, berputar sendiri tanpa harus roda itu berputar. Sedangkan di mangkoknya ini ada alur. Nah, alur ini dia jadi satu menjadi gigi mati. Nanti di dalam kan ada alurnya sama asnya. Jadi ketika dia masuk di as ketika roda belakang berputar, pasti ininya berputar. Yakin itu, karena apa? Dia berputar menjadi satu dengan roda. Sedangkan kampasnya yang di dalam ini bisa berputar bebas, bisa berputar, bisa tidak. Makanya ketika putarannya rendah, roda belakang diputar, diam ini. Nah, gimana bekerjanya? Nah, ini kita lihat coba. Kalau posisinya kampasnya cuma 3 ya. Ini kopling otomatis atau kopling sentrifugal. Dia bekerja berdasarkan putaran karena ada gaya sentrifugal. Gaya yang selalu meninggalkan titik pusatnya. Semakin cepat putarannya dia akan bergerak keluar. Nah, karena ditahan sama rumah ini, dia menjadi satu kesatuan berputar bersama-sama. Oke, kita coba kita lepas ya. Nanti istilahnya ini kalau lepas seharusnya ada spesial toolnya. Tapi karena ini sekedar tahu aja cara kerjanya seperti apa, Pak, kita lepas saja. Ya. Ini ada murnya tipis, ini masangnya seperti ini nanti. Kemudian kita lepas satu-satu. Nah, ini kita kampasnya. Nah, kampas ini kan satu ada pengikatnya, klip. Ini klip. Kemudian ini kita lepas pegasnya. Nah, ini setelah kita lepas, artinya apa? Saya hanya
memberitahu ilustrasinya aja. Jadi gini, ini kan bisa bergerak nih. Jadi yang bergerak keluar nanti ini ketika ini kan mati sudah dengan asnya karena dengan lubang dikunci sama klip. Jadi ketika ada putaran tinggi dia bergerak keluar gini, nanti keluar. Nah pergerakan keluar ini karena ditahan sama rumahnya ini, maka dia berputarnya sama-sama rumahnya ikut berputar. Jadi kerjanya sama seperti ini. Ini namanya gaya sentrifugal. Semakin tinggi putarannya dia semakin keluar, semakin semakin mengikat. Jadi semakin kencang ikatannya ke rumah koplingnya. Oke ya, mungkin gambarannya sesimpel itu. Nanti kita lanjutkan, coba ini kita pasang. Karena pada dasarnya semua mekanik sudah bisa, saya yakin bisa bongkar pasang ini. Cuman mungkin yang perlu dipahami adalah cara kerjanya untuk komponen. Oke, dari teman-teman masangnya seperti ini komponennya ya. Kemudian kita buka. Nah ini ada pir ini ada dudukannya pir di istilahnya di atasnya ini ada posisi ini dudukan pir sama yang bawah ini dia bisa bergerak. Ini maju mundur gini kan. Kenapa? Karena di sini ada alur. Jadi sebenarnya ada sealnya. Ini ada seal. Biasanya yang terjadi seal ini bocor atau apa. Ini stempelnya ada, dalamnya ada stempel. Ini bisa bergerak maju mundur. Nah gini. Sama cara kerjanya. Ketika ini dipasang pir pegas, ya, kemudian kampas dipasang, maka dia akan terdorong menjepit fan bell. Nah, semakin tinggi putarannya, dia akan semakin kedorong ke depan, semakin cepat gini. Nah, akhirnya apa? Begitu ini terdorong sama pir, kemudian dengan putar ditambah dengan putaran, maka ketika kita buat jalan, maka fan bell ini akan terjepit kuat di antara celah ini. Nah, putarannya bisa naik turun ya. Ini posisinya sama, ini juga nggak rata. Jadi posisinya miring ini dibikin miring. Jadi dia bisa bergerak maju mundurnya ini berdasarkan putaran. Kalau gear rantai itu kan gear belakang sudah pasti besar, gear depannya kan kecil. Kalau ini besar kecilnya depan dan belakang itu berdasarkan putaran. Artinya ini cara yang mudah mengenali gimana cara kerjanya komponen di kopling sentrifugal. Sama dengan motor bebek, kemudian atau kap Supra X125 itu sama kan, dia ada dua kopling manual sama otomatis. Kalau ini bedanya cuma ada kopling otomatis. Nah, ini kalau masangnya, kalau di bengkel motor darurat ini bisa ditekan langsung, kemudian ini tinggal dipasang aja. Tapi kalau di bengkel resmi ini ada alatnya, kemudian ini ditekan seperti ini, nah terus dipasang. Oke, intinya saya nggak ngajari cara bongkar pasangnya, pasti teman-teman sudah tahu bahwa prinsip kerja untuk motor matic itu kenapa dibilang matic atau otomatik, karena koplingnya cuma ada otomatik, kopling sentrifugal aja, nggak ada kopling manualnya. Nah pergerakan fan bell istilahnya besar dan kecilnya antara depan dan belakang itu berdasarkan dari putaran mesin. Nah terus kenapa kok kalau kita pakai mungkin kecepatan tertentu 40 mungkin rata 40, terus itu kok ada gerak-gerak pelan-pelan, istilahnya ya karena daya jepitnya ke fan bell ini belum maksimal. Tapi kalau kita buat tinggi, nah ketika jalan tinggi kecepatan tinggi itu nggak terasa karena fan bell sudah terjepit sama-sama kencangnya, depan kencang, belakang kencang, yang menggerakkan kencang, yang digerakkan kencang. Terus kemudian untuk mengurangi getaran, nah ini kan yang kita lakukan adalah mengurangi getaran. Kalau mengurangi getaran, biasanya getarannya semakin tinggi kalau posisi rollernya itu sudah aus. Nah ini slidingnya nggak seberapa normal karena rollernya sudah aus, maka dia getarannya semakin tinggi. Atau ini oblak juga bosnya. Nah jadi teman-teman mekanik kalau teknis di lapangannya mungkin lebih paham. Cuman yang jelas ini mungkin bisa membantu ketika Anda menjelaskan ke teman yang lain atau konsumen bahwa cara kerjanya matic seperti ini ya. Kenapa kok kecepatan tertentu dia ada istilah getarannya, ada getarannya karena memang dia bukan gear rantai set yang langsung duduk di mata gearnya, rantai sama mata gear, tapi ini berdasarkan putaran. Semakin kencang putarannya maka dia semakin stabil. Tapi kalau putaran menengah, kalau 40 itu pasti
ada sedikit itu maju mundur karena ini posisi fan belt belum terjepit maksimal. Nah mungkin itu yang bisa kayak saya gambarkan prinsip kerjanya untuk motor matic. Kalau ada ya mungkin ada yang mau dikasih silakan di komen, atau mungkin di situ nanti ada kontak person dengan saya atau teman-teman atau mungkin dibawa ke AS juga. Monggo. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa buat belajar, bisa menambah wawasan kita tentang komponen yang ada di motor matic. Oke terima kasih, selamat belajar.